Saudara, kata, suara, sabda selama masa Advent ini akrab di pendengaran dan di hati kita. Paling tidak ada 4 suara. Ada suara Nabi Anonim yang sering dikenal sebagai Yesaya ketiga, Drito Yesaya. Satu suara yang sejuk, yang penuh entusiasme bagi para miskin. Suara yang sejuk yang memberikan pengharapan bagi orang-orang sakit. Suara pembebasan bagi para tawanan dan suara penghiburan bagi yang berduka. Karena suara yang menggembirakan inilah kehidupan lalu berubah menjadi baru, dihayati dengan semangat dan entusiasme. Selain suara Nabi Anonim, ada suara Yohanes Pembaptis. Suatu suara kesaksian yang hidup tentang suatu kehadiran yang membawa perubahan kehidupan. Akulah suara yang berseru, di padang gurun siapkanlah jalan untuk Tuhan. Inilah suara yang memberi pencerahan dan kepastian yang menghalau kegelapan, keraguan, yang tuntas menjawabi persoalan dan pertanyaan dari para imam dan para Farisi. Inilah suara kesaksian yang menandakan datangnya era baru, tahun rahmat Tuhan. Lalu suara yang lain, suara yang ketiga, ialah suara Yesus Kristus. Suara yang awalnya masih tersembunyi dan tersamar, hanya berupa kehadiran yang tak menyolok mata, karena semangat solidaritas dan pilihan keberpihakan terhadap mereka yang berdosa. Inilah suara solidaritas yang mendekati para pendosa dengan menghayati hidup seorang pendosa, walaupun ia sendiri tidak berdosa. Inilah suara solidaritas yang terarah kepada tindakan pengorbanan dan pembebasan dengan korban salib. Dan suara yang keempat, suara gereja yang memanggil dari dalam kehidupan gereja sendiri untuk memikul tanggung jawab iman dan moral demi pembaharuan dunia. Saudara-saudari pendengarku yang dikasih Tuhan, keempat suara yang saya sebutkan tadi, suara Nabi Anonim, suara Yohanes Pembaptis, suara Yesus Kristus, dan suara gereja, semuanya terpusat pada pribadi Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat. Karena kehadiran Kristus yang menyelamatkan, kehidupan lalu berubah. Dunia jadi baru, manusia jadi baru, hidup jadi lebih bermakna dan lain sebagainya. Rahasianya ialah karena Mesias ada di sini. Mesias ada di tengah kita. Ia memang salah seorang di antara kita, karena ia solider dengan kita. Dan ia sendiri berjanji untuk selalu tinggal di tengah kita hingga akhir zaman. Saudara, Yesus sungguh hadir di tengah kita. Kehadiran yang membawa kegembiraan, hidup baru bagi kita. Kegembiraan yang dibawa Yesus mengalir dari persatuannya yang mesra dengan Bapaknya. Dan kegembiraan model ini tidak mengenal perbedaan antara hari-hari yang gelap dengan hari-hari yang cerah, saat-saat berhasil dan saat-saat gagal, pengalaman dihormati atau dihina dan sebagainya. Menjadi seorang Kristiani yang sejati menurut Santo Paulus harus mampu menghayati dalam hidup 3 syarat pokok. Yang pertama, menjadi manusia yang gembira. Artinya menjadi orang yang sadar akan diri sebagai anak Allah dan akan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kita, sebagaimana yang difirmankan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan hambanya yang hina ini.
Syarat yang kedua, mampu bersaksi dalam doa. Orang yang mengalami kehadiran Tuhan yang begitu mendalam tidak pernah mampu berbuat lain kecuali bersuka cita, kecuali bersorak-sorai, bergembira, dan berani bersaksi tentang kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Karena itu hendaklah kita selalu menjalin hubungan yang tetap dengan Tuhan melalui doa. Karena dengan doa, kita dikuatkan untuk tetap berjuang dan saling meneguhkan dalam iman dan untuk mencintai sesama dengan ikhlas hati. Dan yang ketiga, syarat pokok menjadi seorang Kristiani sejati ialah tahu bersyukur. Orang yang tahu bersyukur itu orang yang tahu diri. Syukur itu inti hidup Kristiani. Allah mengunjungi kita dan menunjukkan kita jalan hidup dalam Kristus. Natal yang sedang kita persiapkan mengingatkan kita akan kasih karunia Allah. Di rumah-rumah kita, di kantor-kantor kerja, di biara, di seminari, bisa jadi sinar kegembiraan, sukacita dan damai sejahtera sudah lama padam karena Mesias tidak lagi di tengah kita. Mari kita bawa dia kembali ke tengah hidup kita. Kita sadari kembali kehadirannya, supaya kita juga mampu berkata, "Hei, Mesias sudah ada di sini. Ia datang dengan suara pembebasan dan tindakan penyelamatan. Iya, Mesias ada di sini, supaya kita hidup baru." Amin. Saudara-saudari pendengarku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan saya pada kesempatan ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan berahmat bagi kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tumbuhkanlah harapan iman dan kasih kami, supaya kami mampu mengalami dalam keseharian kami kehadiran-Mu yang menyelamatkan, kehadiran-Mu yang menopang kami untuk mampu berbagi kasih. Sertalah kami pada seluruh persiapan kami menyongsong perayaan Natal. Semoga hati kami Kau kobarkan untuk terus bersuka cita, terus bergembira secara benar hanya di dalam Dikau. Engkaulah Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan berkat Allah turun atas kita sekalian dalam hidup dan karya kita, dalam seluruh persiapan kita untuk merayakan Natal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.